Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, di dalam benteng, hati orang banyak bergetar tanpa henti. Di luar benteng, kerumunan juga sangat gelisah. Pada saat ini, sinar cahaya muncul di atas benteng. Cahaya itu membentuk 20 angka secara teratur. Mulai dari nomor 20, nama-nama rusa ilahi timur, klan buaya laut, klan emas, Beast Dragon Monstrous, Simen Fei Xue, Feng Sanmei, Feng Erhong, Baili Xinghe, dan bersama dengan yang lain yang berhasil mencapai benteng pun mulai muncul. Luar biasa, mereka yang berada di dalam daftar undangan, mereka semua adalah anggota paling berpengaruh dari generasi muda di Tanah Suci Martialism. Bahkan Simen Fei Xue telah datang. Aku bertanya-tanya, apakah Chu Feng akan muncul juga? Seseorang bertanya dengan ekspresi penuh antisipasi. 4 klan kekaisaran besar telah mengirim begitu banyak orang, dan mengepung seluruh benteng. Jika Chu Feng berani menunjukkan wajahnya, dia hanya akan mencari mati. Ucap orang-orang. Saat mereka berbicara, mereka melihat sekelilingnya. Benar saja, pasukan puluhan ribu klan kekaisaran agung yang terdiri atas puluhan ribu sudah berdiri di sana seperti tiang-tiang yang rapi, dan menghalangi seluruh benteng. Yang memimpin pasukan hebat dari puluhan ribu orang ini adalah 4 kepala dari 4 klan kekaisaran besar. Selain pasukan dari 4 klan kekaisaran besar, kekuatan tambahan dari 4 klan kekaisaran besar juga telah mengirim banyak pasukan elit mereka. Menambahkan mereka bersama-sama, jumlah pasukan 4 klan kekaisaran besar di bawah kendali mereka sekarang berjumlah jutaan. Namun demikian, ini hanya kekuatan yang mereka tunjukkan kepada publik. Selain itu, mereka sebenarnya tersembunyi jauh di bawah tanah, dan dipimpin oleh 4 tetua agung. Seseorang di antara kerumunan itu menghela nafas. Tidak pernah aku mengharapkan, bahwa 4 klan kekaisaran besar akan membenci Chu Feng sejauh ini. Untuk menangkapnya saja, mereka telah mengirim banyak elit mereka. Bahkan keempat ketua klan secara pribadi datang ke sini untuknya. Chu Feng itu hanyalah anak-anak dari generasi muda. Seberapa besarkah kemampuannya? Ucap orang-orang. Melihat bahwa 4 klan kekaisaran besar telah mengerahkan kekuatan besar untuk Chu Feng, banyak orang yang hadir menyadari pentingnya 4 klan kekaisaran besar telah ditempatkan pada Chu Feng, serta seberapa besar kebencian mereka bak Chu Feng. Kepala klan kekaisaran Beitang berdiri di langit ketika dia bertanya kepada Nangong Beidou, yang kini sedang berdiri di sampingnya. Saudara Nangong, apakah menurutmu Chu Feng itu akan muncul? Aku pikir dia akan muncul, kata Nangong Beidou. Hehehe, aku pikir dia tidak akan muncul. Terakhir kali kita ketemu dengannya, dan alasan mengapa dia berani pergi ke Moon Cloud City, itu karena dia tahu bahwa kita tidak berjaga-jaga terhadapnya. Namun kali ini, hampir semua orang tahu bahwa kita akan berjongkok di tempat ini, dan menunggu kedatangan Chu Feng. Chu Feng itu tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di tempat seperti itu? Kepala klan Beitang Imperial berkata dengan tawa ringan. Meskipun mereka telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar, tapi dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan muncul. Dari cara dia melihatnya, mereka semua datang ke sini tanpa biaya. Aku juga tidak berpikir kalau Chu Feng akan datang. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus melarikan diri sekarang juga, kata kepala klan Dongfang Imperial. Kemudian, dia memandang kepala klan kekaisaran Simen dan bertanya. Kepala klan Simen, bagaimana menurutmu? Tanya kepala klan Dongfang. Akan lebih baik baginya jika dia tidak muncul. Jika dia melakukannya, aku pasti akan membuatnya tidak bisa kembali setelah datang ke sini, kata kepala klan Simen Imperial Klan dengan suara dingin. Aku juga berharap dia datang. Hanya saja, aku takut dia tidak akan berani datang, ucap kepala klan Beitang sambil mendesah. Aku pikir dia pasti akan datang, kata Nangong Beidou dengan tegas. Kamu semua masih tidak tahu karakter Chu Feng. Namun setelah mengalami apa yang terjadi sebelumnya,
aku sudah memiliki sedikit pemahaman tentang karakternya. Anak itu sangat berani, dan bahkan keberaniannya melampaui imajinasi kamu. Lebih jauh lagi, dengan para pendukung yang dia miliki, mungkin saja itu tidak hanya terbatas pada satu pria misterius dengan Deathkill Bruce dari hari itu. Karena itulah, kita harus benar-benar tidak bisa menjadi ceroboh, ucap Nan Gong Beidou. Setelah mengucapkan kata-kata itu, keseriusan dan kegelisahan melintas di mata Nan Gong Beidou. Dia tahu betul bahwa kekuatan pertempuran 4 klan kekaisaran besar mereka, itu telah dikirim untuk Chu Feng sudah sangat mengerikan. Di sana bahkan telah mengirim 4 dari 4 tetua kekaisaran agung mereka, itu hanya untuk membunuh Chu Feng. Tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa 4 klan kekaisaran besar telah mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, dia masih tidak memiliki kepastian absolut untuk dapat membunuh Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena, adegan pelepasan roh jahat Asura di Nan Gong Imperial Clan-nya, itu masih terasa jelas di benaknya. Adegan Chu Feng mengalahkan semua generasi muda 4 klan kekaisaran besar di kota Moon Cloud, itu juga masih jelas dalam benaknya. Selama masa-masa itu, dia hanya bisa menonton saat dia menderita di tangan Chu Feng. Karena dia telah dipermalukan oleh Chu Feng, sementara dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Saat masalah ini berdiri, dia tidak berani menurunkan penjagaannya terhadap Chu Feng sedikit pun. Hahaha, saudara Nan Gong, seperti yang aku lihat, kamu terlalu takut dengan Chu Feng itu. Terlepas dari betapa luar biasa bakatnya, dia masih anggota generasi muda. Apakah benar-benar pantas untuk menganggapnya setinggi ini? Ketua klan Dongfang Imperial Clan berkata sambil tertawa ringan. Betul sekali, ini tidak seperti Nan Gong Beidou yang kita kenal. Ucap kepala klan Beitang yang juga memiliki senyum menggoda di wajahnya. Jika memungkinkan, aku juga berharap kekhawatiranku ini tidak perlu terjadi. Kalau tidak, ucap Nan Gong Beidou dan tidak berkata apa-apa lagi. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga tidak ingin kemungkinan sebaliknya terjadi. Cepatlah lihat, nama individu ketujuh telah diumumkan. Tempat-tempat yang tersisa tampaknya telah ditempati oleh orang-orang dari 3 istana. 3 istana benar-benar layak menjadi 3 istana. Luar biasa, mereka benar-benar luar biasa. Ucap orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang, dan mereka memandang ke nama-nama yang muncul di cakrawala tanpa henti dan tersentak kagum. Generasi yang lebih muda dari binatang buas dan manusia, itu hampir semuanya telah diumumkan. Dalam hal itu, yang akan diumumkan sekarang kalau tidak salah adalah peri kuno. Ucap kepala klan Dongfang. Tatapan ketua klan Kekaisaran Dongfang juga menjadi serius. Bas-bas. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya bersinar lagi. Kemudian, nama Little Radis muncul di langit di bawah tempat ke-6. Apa? Lobak kecil, apa-apaan ini? Seru kerumunan. Setelah melihat kata-kata Little Radis, jangankan 4 klan Chief Imperial Clan, bahkan hampir semua orang yang hadir begitu terkejut dengan kata-kata itu, sehingga mulut mereka terbuka lebar, dan mereka memiliki ekspresi yang benar-benar bingung di wajah mereka. Bas-bas. Setelah itu, kilatan cahaya lain segera bersinar. Dan kemudian, nama Big Radis muncul di bawah tempat ke-5. Apa? Lobak besar? Apakah mereka sepasang lobak? Seru kerumunan. Bas-bas. Pada saat kerumunan masih kaget, nama Chili Pepper muncul di bawah tempat ke-4. Apa-apaan ini? Apakah ini perkumpulan sayur-sayuran? Lobak dan cabai, ini udah cukup untuk membuat hidangan. Seru kerumunan. Dan kemudian kerumunan itu benar-benar terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bintik-bintik itu ditunjukkan sesuai dengan urutan orang-orang itu telah tiba di benteng. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin cepat mereka melewati rintangan. Lalu pada gilirannya, itu berarti semakin besar kekuatan mereka. Para murid dari 3 istana dan perwakilan dari binatang buas, mereka hampir semuanya hadir, seru kerumunan. Kerumunan itu berpikir bahwa nama-nama yang akan muncul setelahnya, itu adalah generasi muda dari peri kuno atau semacam karakter agung.
Namun sayangnya, yang muncul di hadapan mereka adalah lobak dan cabai. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah generasi muda para elf kuno tidak ingin menggunakan nama asli mereka, dan sebaliknya menggunakan samaran, ucap kerumunan. Pada saat ini adalah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan orang banyak. Bas-bas. Tepat pada saat ini, kata-kata penerus Kaisar Api muncul di bawah tempat ketiga. Pengganti Kaisar Api, mungkinkah Kaisar Api dari 10.000 tahun yang lalu yang membawa klan Yan ke puncak kemanusiaan, dan kemudian berperang melawan Kaisar King? Bukankah klan Yan akhirnya dikejar oleh musuh-musuh mereka setelah kematian Kaisar Api, dan dihancurkan karena itu? Mengapa akan ada penerus Kaisar Api? Mungkinkah klan Yan masih ada? Seru kerumunan. Setelah melihat kata-kata penerus Kaisar Api, orang banyak mulai senang, dan ada juga yang heran. Dibandingkan dengan Radises dan Chili Pepper, penerus Kaisar Api ini adalah jenis kejutan menyenangkan yang mereka inginkan. Bahkan penerus Kaisar Api telah muncul. Benar saja, ini adalah era yang belum pernah terjadi sebelumnya. Generasi muda dari era ini benar-benar menakutkan. Kepala klan Beitang Imperial tersentak kagum. Itu benar. Bahkan generasi muda yang terkuat dari klan Kekaisaran Besar 4 kita, teman kecil Simon Feixue, dia hanya mampu menduduki peringkat ke-16. Dari sini dapat dilihat, seberapa kuat anggota generasi muda yang berada di atasnya, kata kepala klan Dongfang Imperial. Kekuatan anakku sudah jelas tidak sejelas apa yang ada. Tidak sepenuhnya pasti, bahwa para murid dari 3 istana akan cocok untuknya, kata kepala klan Simen. Memang benar, itu memang tampak seperti karakter teman kecil Simen Feixue. Ucap kepala klan Dongfang Imperial Clan sambil tersenyum acuh tak acuh. Lalu setelahnya, dia menambahkan, jika Chu Feng datang, dia seharusnya hanya berada di bawah 10 besar. Setelah semua, bahkan murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal hanya berada di peringkat ke-13. Daftar nama sudah diumumkan ke tempat ketiga sekarang. Dari cara aku melihatnya, Chu Feng benar-benar tidak datang. Brother Nangong, bagaimana menurutmu? Ungkapnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Dongfang memandang ke arah Nangong Beidou. Mungkin itu masalahnya, jawab Nangong Beidou. Ketika hal-hal ini berdiri, Nangong Beidou juga mulai meragukan tebakannya sendiri. Karena bagaimanapun, individu peringkat ketiga telah diumumkan. Bagaimana mungkin Chu Feng berada di antara 2 individu yang tersisa? Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng ini, itu masih tidak realistis baginya untuk menjadi yang pertama ataupun kedua. Setelah semua, saat itu Chu Feng baru saja mengalahkan Simon Feixue. Adapun nama-nama orang yang muncul setelahnya, kekuatan mereka semua sangat melampaui Simon Feixue. Sebenarnya, bukan hanya 4 klan kekaisaran besar yang berpikir seperti ini. Bahkan banyak orang yang hadir juga merasa bahwa Chu Feng belum datang. Setelah berpikir bahwa Chu Feng belum datang, banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi kekecewaan di mata mereka. Tidak peduli seberapa banyak 4 klan kekaisaran besar ingin menangkap dan membunuh Chu Feng, tapi mereka semua berharap agar Chu Feng benar-benar muncul. Mereka semua ingin melihatnya sendiri, bagaimana yang dikabarkan kalau Chu Feng adalah anak yang menantang surga. Tapi sayangnya, tampaknya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bas-bas. Namun tepat pada saat ini, cahaya mulai berkedip di bawah tempat kedua. 2 kata besar pun segera muncul di langit. Chu Feng. Chu Feng, ini sebenarnya Chu Feng. Chu Feng benar-benar datang. Tidak hanya itu saja, dia sebenarnya berada di peringkat kedua. Tapi kenapa Simon Feixue yang bertarung melawan Chu Feng, dia hanya berada di peringkat ke-16. Namun Chu Feng berada di peringkat kedua. Jadi, jarak antara Chu Feng dan Simon Feixue sebenarnya sangat besar. Mungkinkah kekuatan Chu Feng bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan? Hahaha, ini bagus, ini benar-benar hebat. Aku tidak bepergian di sini dari jauh dengan sia-sia. Kali ini, akan ada pertunjukan untuk aku nikmati, seru kerumunan. Tiba-tiba saja, orang-orang di langit dan di tanah yang berada di luar benteng, semuanya mulai mendidih dengan kegembiraan.
Secara praktis, semua orang mulai membahas Chu Feng. Chu Feng, dia benar-benar datang, seru empat kepala klan kekaisaran. Pada saat ini, kepala klan empat kekaisaran besar semuanya mulai mengerutkan keningnya. Sensasi santai yang mereka miliki sebelumnya benar-benar menghilang, dan sekarang telah digantikan dengan kesungguhan. Chu Feng berada di peringkat kedua. Dalam hal ini, siapa yang menempati peringkat pertama? Seru kerumunan. Setelah merasa bersemangat, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke Cakrawala sekali lagi. Bas-bas. Di depan tatapan terfokus dari puluhan ribu orang, kata-kata Leng Yue segera muncul. Leng Yue, itu adalah murid Istana Hukum Surgawi Leng Yue. Seru semua kerumunan dengan terkejut. Karena bagaimanapun, nama Leng Yue sangat terkenal. Dia selalu menjadi sosok yang terkenal di kalangan generasi muda. Ketika mereka melihat kata-kata Leng Yue, kerumunan dari Istana Hukum Surgawi mengungkapkan senyum bangga. Adapun kerumunan dari Istana Dunia Bawah, mereka mulai mengerutkan kening dan menjadi sedikit murung. Dibandingkan dengan Istana Dunia Bawah, orang-orang dari Istana Raja Fana tidak begitu tertekan. Namun demikian, mereka juga tidak terlalu senang. Karena bagaimanapun, tiga istana sama-sama terkenal. Namun jika dilihat dari murid-murid mereka, seorang murid dari Istana Hukum Surgawi telah mendapatkan tempat pertama. Ini, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, hal ini menyebabkan mereka merasa terhina. Ayo bertindak. Karena Chu Feng telah datang, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup, ucap empat kepala klan. Pada saat kerumunan itu tercengang dengan nama Leng Yue, kepala klan empat kekaisaran besar memimpin pasukan elitnya masing-masing, dan dengan diam-diam menyembunyikan diri di antara kerumunan besar. Mereka sudah membuat rencana. Jika Chu Feng tidak datang, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika Chu Feng muncul, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Di dalam benteng, kerumunan masih bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Chili Pepper, Big Radish, dan Little Radish? Wush! Tiba-tiba saja, seorang tokoh melontarkan ledakan dari pagoda. Seperti meteorit, sosok itu mendarat di depan pagoda Chu Feng. Segera, adegan ini memancing perhatian banyak orang. Orang-orang dari semua pagoda lainnya, semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah pagoda Chu Feng. Pada saat ini, itu adalah seorang pria yang telah mendarat di bawah pagoda Chu Feng. Pria ini memiliki penampilan yang tampan. Namun demikian, dia mengeluarkan udara yang sangat dingin dan agresif. Dia tidak lain adalah Simon Feixue. Mata Simon Feixue dipenuhi dengan kedinginan dan tanpa emosi untuk memulai, tetapi pada saat ini, tatapannya bahkan lebih sedingin es. Dentang. Tiba-tiba saja, Simon Feixue mengeluarkan Heavenly Immortal Sword-nya, dan mengarahkannya ke pagoda tempat Chu Feng berada. Dalam sekejap, dinginnya gelombang berubah menjadi angin dingin yang membawa kehancuran hebat. Pada akhirnya, udara dingin yang terlihat dengan mata telanjang itu mulai menelan pagoda Chu Feng berada, dan itu menyebabkan pagoda Chu Feng bergetar sedikit. Ternyata Simon Feixue bukan lagi peringkat 5 Half Martial Emperor. Sebagai gantinya, dia adalah peringkat 6 kaisar setengah bela diri. Simon Feixue, dia benar-benar mencapai terobosan. Dengan suara seperti guntur, Simon Feixue berteriak. Chu Feng, aku, Simon Feixue, telah datang ke sini tidak lain dan tidak bukan karena kamu. Karena kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu juga, aku pasti akan mengalahkanmu dengan pedang abadi surgawi kali ini, dan menghapus aibku sebelumnya. Teriak Simon Feixue. Meskipun Simon Feixue telah mengucapkan kata-kata itu dengan dendam yang sangat besar, tapi dia juga dipenuhi dengan keyakinan. Dia juga tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat mencapai terobosan dalam waktu yang singkat seperti dirinya. Jadi, dia merasa bahwa jika Chu Feng bertarung melawannya saat ini, dia pasti akan dikalahkan. Yo, jadi ini sebenarnya pertempuran untuk membalas dendam. Ini sangat menarik, ucap orang-orang. Banyak naga di antara pria, dan semuanya menyadari niat Simon Feixue. Dengan demikian, mereka semua mulai dengan sungguh-sungguh menonton pertunjukan.
Dan bahkan ada orang yang mengeluarkan dimsum yang sudah disiapkan di pagoda masing-masing, dan mulai menikmatinya sambil menonton pertunjukan. Itu karena, mereka belum memiliki kesempatan untuk melihat pertempuran antara Chu Feng dan Simon Feixue sebelumnya. Namun demikian, itu cukup bagus juga untuk bisa melihat pertempuran Simon Feixue, yang ingin membalas dendam terhadap Chu Feng hari ini. Oh tidak, ini sebenarnya Simon Feixue. Mengapa dia datang untuk menantang Chu Feng sebelum kompetisi dimulai? Seru Lobak bersaudara. Meskipun orang-orang di luar menikmati pertunjukan, Big Raditz dan Little Raditz sangat gugup. Meskipun mereka adalah murid Istana Dunia Bawah, tapi mereka masih tahu seberapa kuat Simon Feixue. Jangan takut, tetaplah di sini. Aku akan keluar dan menemui Simon Feixue ini, ucap Yan Xie. Saat Yan Xie berbicara, ia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar. Pada saat ia muncul di luar, aura peringkat Half Martial Emperor miliknya juga menyapu keluar, dan mengalahkan aura dingin Simon Feixue yang telah menelan pagoda Chu Feng. Setelah turun, Yan Xie mengeluarkan Fire Dragon Emperor Spear dan mengarahkannya ke Simon Feixue. Segera, dia pun berteriak. Seorang pria yang dikalahkan oleh saudara Chu Feng, tak masih berani bertindak sesombong ini. Tidak apa-apa jika kamu ingin menantang Chu Feng. Namun sebelum itu, kamu harus melewati aku dulu. Teriak Yan Xie. Siapa kamu? Tanya Simon Feixue. Merasakan aura Yan Xie dari kaisar setengah bela diri peringkat 6, Simon Feixue menjadi serius. Aku adalah penerus kaisar api, Yan Xie, kata Yan Xie. Oh, jadi kamu adalah penerus Flame Emperor. Dan di sini aku berpikir, tentang betapa menakjubkannya penerus Flame Emperor itu. Tapi ternyata, dia tidak lebih dari antek-antek Chu Feng, kata Simon Feixue mengejek. Jangan banyak bacot, kamu bisa melawan aku sekarang juga, atau nyahlah dari sini. Semua orang sudah melihatmu, akan lebih baik jika kamu berhenti mencoba membuat pameran tentang dirimu sendiri, kata Yan Xie. Mendengar kata-kata itu, Simon Feixue melihat ke sekelilingnya. Baru pada saat itulah, dia menemukan sosok berdiri di atas setiap pagoda. Masing-masing dari mereka sangat mengagumkan dan luar biasa. Mereka semua adalah naga di antara laki-laki, dan anak-anak yang diberkati oleh surga. Mereka semua sebenarnya keluar dari pagoda mereka masing-masing, itu hanya untuk menonton pertunjukan ini. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Simon Feixue terangkat menjadi kurva ringan. Alasan mengapa dia menantang Chu Feng pada saat itu adalah, itu untuk membuat orang-orang ini tahu bahwa Chu Feng lebih rendah darinya. Baiklah, tidak akan terlambat bagi aku untuk melenyapkan kamu terlebih dahulu, dan kemudian menghilangkan Chu Feng, balas Simon Feixue. Wush wush wush. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Simon Feixue melepaskan serangannya. Segera, sinar dingin mulai memancar dari mana-mana. Pedang abadi surgawinya berubah menjadi senjata tajam pembunuh, itu saat menembus udara ke arah Yan Xie. Pada saat yang sama Simon Feixue melepaskan serangannya, Yan Xie juga melepaskan serangannya sendiri. Memegang tombak kaisar naga apinya, dia pun bertabrakan dengan Simon Feixue. Bang bang bang. Kedua pria itu memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangan mereka masing-masing. Selain itu, serangan mereka terus berubah. Kekuatan serangan mereka cukup kuat untuk mengguncang kubah biru surga. Sementara Simon Feixue memiliki Imperial Bloodline-nya, Yan Xie adalah tubuh ilahi. Dengan kedua pria itu Yan berusaha keras untuk bertarung satu sama lain, hasil dari pertempuran pun tidak dapat diputuskan secara instan. Meraung. Setelah teriakan itu, angin kencang mulai menerbangkan awan, dan cahaya keemasan mulai memancar kemana-mana. Simon Feixue telah melepaskan garis kekaisarannya, dan meningkatkan kultivasinya ke peringkat 7 Half Martial Emperor. Rumble. Tepat setelah Simon Feixue melepaskan Imperial Bloodline-nya, nyala api ungu juga mulai menyapu. Yan Xie telah melepaskan kekuatan ilahinya, dan juga meningkatkan kultivasinya ke peringkat 7 Half Martial Emperor. Kedua pria itu melepaskan kartu truf mereka masing-masing.
Namun ketika mereka bertarung lagi, mereka masih tidak bisa menang satu sama lain, dan memasuki jalan buntu lagi. 2 jam, 4 jam, akhirnya 6 jam telah berlalu. Simon Feixue dan Yan Xie masih bertarung satu sama lain. Selanjutnya, jika dilihat dari penampilan mereka, kedua pria itu tidak akan dapat menentukan kemenangannya, kecuali salah satu dari mereka kehabisan staminanya terlebih dahulu. Namun dengan kultivasi dan kekuatan kedua pria itu, kemungkinan besar tidak mungkin bagi mereka untuk menghabiskan semua stamina mereka dalam pertempuran ini. Jika mereka bertarung selama beberapa hari, maka majelis pertempuran generasi muda terkuat ini mungkin sudah berakhir sebelum mereka selesai. Wush! Tiba-tiba saja, Simon Feixue melewatkan serangannya. Kemudian, tubuhnya bergerak mundur, dan dia menjauhkan diri dari Yan Xie. Setelah itu, dia pun berteriak, "Aku tidak ingin berkelahi lagi. Orang yang aku cari adalah Chu Feng, dan bukan kamu," ucap Simon Feixue. Melihat itu, Yan Xie juga mundur. Dia juga tidak ingin melanjutkan pertempuran ini. Jika mereka terus bertarung, bahkan jika mereka dapat menentukan pemenangnya, maka tak satu pun dari mereka akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi resmi. Karena Simon Feixue telah menghentikan serangannya, maka tidak perlu Yan Xie untuk terus bertarung. Karena bagaimanapun, bahkan jika dia menang melawan Simon Feixue, maka keuntungannya tidak akan bisa menebus kerugiannya. Chu Feng, kamu benar-benar mengecewakan aku. Aku sebelumnya telah mengira, kalau kamu seorang pria. Namun sayangnya, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah kultivasi aku meningkat, kamu bahkan tidak berani melawan aku. Namun kamu harus mengingat ini. Selagi kamu bisa sembunyi sekarang, kamu tidak bisa sembunyi selamanya. Bahkan jika kamu bisa bersembunyi di dalam menara itu seperti kura-kura hari ini, tapi kamu masih harus bertarung denganku besok. Aku akan memberi tahu kamu bahwa kamu, Chu Feng, hanya mengalahkan aku, Simon Feixue, itu karena keberuntungan. Namun sayangnya, kamu sama sekali tidak akan bisa mengalahkanku untuk kedua kalinya. Mulai hari ini, aku, Simon Feixue, menyatakan bahwa aku akan menghancurkanmu sampai mati. Aku akan membuatmu, Chu Feng, berada di bawahku selamanya. Aku akan membuat semua orang tahu, bahwa kamu, Chu Feng, lebih rendah dari aku. Aku juga akan memberitahu kamu, seperti apa jarak yang sebenarnya di antara kami. Ucap Simon Feixue sambil menghina Chu Feng tanpa henti. Meskipun dia tidak berencana untuk terus bertarung dengan Yan Xie, tapi dia tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng pergi. Melihat bahwa Chu Feng masih belum menunjukkan dirinya meskipun Simon Feixue menghinanya seperti ini, tapi banyak orang lain yang hadir mulai merenung dalam hati mereka. Mungkinkah seperti yang dikatakan Simon Feixue, bahwa Chu Feng hanya mengalahkannya saat itu karena keberuntungan? Sekarang kultivasi Simon Feixue telah meningkat, dan apakah Chu Feng tidak berani menghadapinya lagi? Chu Feng yang legendaris itu hanyalah pengecut, pikir kerumunan. Dan, boom! Tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari pagoda Chu Feng. Setelah itu, penindasan yang kuat dan tak terbatas segera terbang keluar dari dalam pagoda. Setelah penindasan itu muncul, ekspresi kerumunan seketika saja berubah. Saat penindasan itu berputar di langit, itu seperti binatang buas yang haus darah yang tak terlihat, dan menghadap mangsanya di bawah. Itu sebenarnya aura peringkat 7 Half Martial Emperor. Dan, boom! Tiba-tiba saja, si penindas itu berkumpul di satu lokasi, dan berubah menjadi sinar seperti pelangi yang menghimpit Simon Feixue. Melihat ini, Simon Feixue mendengus dingin. Kemudian, dia mengacungkan Heavenly Immortal Sword di tangannya, dan melepaskan serangan terkuatnya untuk menghadapi kekuatan penindas yang masuk. Menjerit. Namun sayangnya, kekuatan yang menindas itu tak terbendung lagi. Tidak hanya itu benar-benar menghancurkan serangan Simon Feixue, tapi itu juga menghempaskan Simon Feixue ke tanah. Pakaian Simon Feixue semuanya sobek, dan dia juga bermandikan darah. Bahkan lebih dari setengah tubuhnya telah dihancurkan oleh kekuatan yang menindas itu.
Simon Feixue telah menggunakan serangan terkuatnya, tetapi dia tidak mampu bahkan menahan satu ledakan kekuatan yang menindas itu, dan malahan dibiarkan dengan cedera parah. Pada saat ini, naga di antara orang-orang yang berdiri di atas pagoda, semuanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu adalah kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Pemilik yang menindas itu memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, dan juga mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Itulah sebabnya Simon Feixue telah dikalahkan dengan sangat parah. Setengah kaisar bela diri peringkat 7 dengan kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Kekuatan semacam ini benar-benar sangat kuat. Dan, wush! Tepat pada saat ini, sesosok terbang keluar dari pagoda, dan kemudian mendarat di depan Simon Feixue. Melihat sosok ini, mata orang banyak segera bersinar. Alasan untuk itu adalah, karena itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng melihat ke arah Simon Feixue, yang sekarang tubuhnya dipenuhi dengan darah dan luka-luka. Bahkan tidak ada sedikit pun simpati di tatapannya. Mulutnya terangkat membentuk kurva ketika dia bertanya. Apakah kamu tahu, perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Tanya Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.